Shalom, salam sejahtera semua saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali untuk memulai ibadah kita pada pekan doa hari yang kelima. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita. Satu lagu pujian kita angkatkan, marilah teman kita bernyanyi. Marilah teman kita bernyanyi, berjabat tangan dengan yang lain, arahkan teman ikut bersuka dalam Tuhan, sebarkan kasih kala bertemu, palingkan wajah ke kanan kiri, lemparkan senyum dengan ceria, tangan menari ikut dengan hentakan kaki, bersuka cita memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan. Marilah teman kita bernyanyi, berjabat tangan dengan yang lain, arahkan teman ikut bersuka dalam Tuhan, nyatakan kasih kala bertemu, palingkan wajah ke kanan kiri, lemparkan senyum dengan ceria, tangan menari ikut dengan hentakan kaki, bersuka cita memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan, tepuk tangan gembira, goyangkan badan, mari kita berdendang memuji Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang bertahta di atas setiap ciptaan. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, agar firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang berbahagia ini, kami mengerti bahwa kita sudah bosan berada di rumah. Karena itu, sekarang kami melakukan perenungan kembali di alam terbuka. Supaya walaupun Anda bosan di rumah, melihat renungan ini, melihat yang hijau-hijau, mata Anda sekalian, mata jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sekalian, boleh kembali disegarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini pada ibadah pekan doa hari yang kelima diambil dari kitab Mazmur pasal 72, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Karena ini adalah kitab Mazmur, saya akan nyanyikan Mazmur untuk kita semua. Mazmur 72 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu
berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Sang Raja mengadili dengan adil dan orang yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera dan bukit-bukit bawa kebenaran. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diremukkan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Sang Raja diberikan umur panjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya Ia seperti hujan turun di padang, bak dirus hujan menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan sejahtera pun kan berlimpah. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur 72. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh merupakan Mazmur dari Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sekali adalah raja yang bijaksana. Raja Salomo sangat dikenal dengan doanya yang memohon hikmat, kebijaksanaan, dan bukan doanya yang berisikan meminta harta kekayaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan permohonan agar Tuhan menganugerahkan kepada raja kemampuan untuk memerintah dengan adil dan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa jika seorang raja, seorang pemimpin dari satu daerah, satu negara, atau bahkan satu desa sekalipun, jika dia memerintah dengan adil dan benar, maka rakyatnya pasti mendapatkan kesejahteraan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmurnya Salomo juga meminta kekuasaannya diperluas. Itu nanti bisa kita perhatikan setelah di ayat 7 ke bawah. 7, 8, 9 dan seterusnya berisikan permohonan agar Tuhan memperluas kerajaannya. Namun saudaraku, permohonan ini bukan berdasarkan dengan ketamakan. Bukan berdasarkan karena dia ingin semakin berkuasa saja atas daerah-daerah yang lain, bukan. Tapi karena Salomo punya misi Tuhan. Karena Salomo punya misi khusus, yaitu menyebarkan keadilan dan kebenaran di seluruh bumi.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa mulianya kerinduan seorang pemimpin yang seperti ini. Ketika kerajaannya diperluas bukan supaya hartanya melimpah, tapi supaya kebenaran dan keadilan ditegakkan di setiap daerah yang dia kuasai. Haleluya. Saudaraku, alangkah indahnya memiliki pemerintah yang demikian. Alangkah indahnya punya pemerintah yang sadar akan misi yang diembannya. Saudaraku, kalau kita lihat sekeliling kita, perhatikan pemerintahan di sekitarmu. Sudahkah mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ingat dengan misi yang harus mereka emban? Saya tidak mengundang Anda sekalian untuk menghakimi para pemerintah-pemerintah kita, tidak. Tapi mari kita mengamati dan apa tugas kita untuk menopang mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mengingat kembali menjelang masa-masa pemilihan umum, akan banyak sekali kampanye-kampanye yang mengajak kita, merayu kita untuk memilih seorang tertentu atau partai tertentu. Mereka akan mulai mengutarakan janji-janjinya, akan mulai mengutarakan apa yang baik-baik jika dia terpilih. Nah saudaraku, kitab Mazmur ini, Mazmur 72 ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa dan mengharapkan pemerintah Tuhan berlangsung di dunia ini. Siapapun pemerintah kita, orang yang bagaimanapun yang saat ini memimpin di negara kita, memimpin di kota kita, memimpin di desa kita. Tapi mari doakan mereka dan minta pada Tuhan supaya pemerintahan Tuhanlah yang terjadi di muka bumi. Karena kita percaya Yeremia mengatakan di dalam kitabnya, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Karena itu ketika pemerintahan Tuhan terjadi di bumi ini, maka damai sejahtera menjadi milik setiap kita, rakyat Indonesia. Menjadi milik setiap kita, orang-orang yang tinggal di muka bumi ini. Mari saudaraku, ambil waktumu, berikan waktumu sedikit saja untuk mulai mendoakan pemimpin bangsa kita. Terlebih-lebih dengan keadaan negara kita saat ini, keadaan pandemi. Tentunya pemerintahan kita sudah sangat bersusah payah untuk memerangi pandemi ini. Setidaknya mari kita dukung mereka dalam doa, agar mereka juga semakin dikuatkan, agar mereka diberikan pengetahuan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman menjadi milik kita melalui pemerintahan pemimpin kita. Roh Kudus yang memampukan kita melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Bapa, hari ini kami mau mengambil waktu kami untuk mendoakan setiap pemimpin-pemimpin di negara ini. Pemimpin bangsa kami ini, kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi setiap mereka. Engkau yang mengajarkan mereka dan memampukan mereka untuk boleh membawa negara kami ini menjadi lebih baik lagi. Berikan pengetahuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga pemimpin kami dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, agar pemerintahan kami dapat lebih bisa menanggulangi setiap bencana, setiap pandemi, setiap permasalahan yang ada pada saat ini. Bapa di dalam surga, secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kabinet Bapa, terkhusus Menteri Kesehatan yang bekerja keras saat ini, berusaha untuk menghentikan pandemi di negara kami ini. Bapa di dalam surga, berkati beliau Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna, sehingga beliau lebih dimampukan lagi untuk mengatasi
pandemi di negara kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, ajari kami Tuhan setiap anak-anak-Mu agar kami boleh semakin lebih disiplin lagi berdoa untuk pemimpin kami. Karena kami percaya Tuhan, melalui setiap doa-doa yang kami panjatkan, Engkau bekerja melalui pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Di atas semua itu Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.